Ya, shalom, selamat. Ya, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan ini saya akan bantu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyusun dan membuat WPDA. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Kudus, kami undang Engkau pimpin kami, berikan pencerahan supaya ketika kami belajar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, akan kami dapati begitu luar biasanya nilai-nilai kebenaran yang Tuhan berikan melalui firman. Biarlah kami boleh belajar saat ini dan urapi kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan coba melihat layar yang saya akan berikan kepada kita sekalian pada saat ini. Ya, waktu pribadi dengan Allah atau WPDA. Seringkali orang bertanya, apa itu WPDA? WPDA adalah waktu pribadi dengan Allah. Ini merupakan komitmen kita supaya kita boleh menyediakan waktu secara sengaja untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah Tuhan secara pribadi. Pada saat ini saya hanya akan membantu saudara-saudara sekalian bagaimana kita mempersiapkan dan menyusun WPDA kita. Mengingat kesepakatan gereja kita bahwa setiap pengerja maupun jemaat wajib membaca Alkitab setiap hari. Ya, saudara, mari kita akan lanjut dengan ini. Nah, mengapa saya harus membaca Alkitab setiap hari? Ada beberapa orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa harus baca Alkitab? Itu kan kita ke gereja sudah cukup. Kita ke gereja setiap hari Minggu dan kita mendengar firman Tuhan. Saudaraku, dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16, di sana waktu Paulus menasihatkan kepada Timotius betapa pentingnya untuk setiap hari kita membaca firman Tuhan. Mengapa? Karena ada hal-hal yang luar biasa yang kita dapati. Berdasarkan surat 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16, saya mendapati ada 6 hal yang kita bisa manfaat bagi kita kalau kita setiap hari kita ber-WPDA membaca Alkitab. Yang pertama yaitu memberi hikmat kepada kita. Saudara, hikmat itu menjadi sangat penting bagi kita karena segala sesuatu dalam hidup ini seringkali berupa pilihan-pilihan yang kita lakukan. Pilihan-pilihan itu berdasarkan keputusan yang kita ambil berdasarkan apa yang kita yakini. Nah, kalau kita baca Alkitab setiap hari, maka firman kebenaran itu akan menolong kita, memberikan penambahan hikmat sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang kedua, dia menuntut kepada keselamatan. Ya, janji-janji firman Tuhan bicara tentang konsep keselamatan Allah. Untuk apa keselamatan? Bagaimana keselamatan? Seperti apa keselamatan? Itu semua ada di dalam Alkitab. Sehingga kita harus membaca itu untuk menolong kita tetap on the track dalam keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Lalu Alkitab juga bermanfaat untuk mengajar. Alkitab mengajar kita. Banyak kali kita merasa bahwa sekolah sudah selesai, kita sudah lewat wajib belajar ya. SD, SMP, SMA. Buat apa belajar? Padahal dalam hidup ini selalu kita harus belajar. Pada zaman ini kita nggak bisa hidup dengan cara pada zaman tahun 80-90-an. Berbeda sekali. Itulah sebabnya kita perlu baca Alkitab supaya Alkitab mengajar kita tentang banyak hal. Dan Alkitab punya tingkat relevansi yang luar biasa. Alkitab zaman dulu sampai sekarang dia masih relevan dengan kemajuan teknologi yang luar biasa seperti pada saat seperti ini. Yang keempat, Alkitab menyatakan kesalahan kita. Bagaimana kita tahu bahwa kita salah kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Maka banyak orang bertahan dengan karakternya, bertahan dengan watak dan kebiasaannya karena dia merasa yang penting aku nggak nyalahin orang lain. Padahal standar hidup kita adalah Alkitab, firman Tuhan.
Sehingga waktu kita baca Alkitab, dari situ kita mulai mendapati, oh ternyata hidupku dibandingkan dengan Alkitab masih sangat jauh. Di situ kita baru sadar kesalahan-kesalahan kita. Lalu setelah kita sadar salah, yang kelima manfaat kita ber-WPDA yaitu firman itu memperbaiki kelakuan kita. Begitu kita tahu salah, maka ada inisiatif kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Dan yang keenam, sungguh Alkitab, firman Allah itu mendidik kita untuk hidup selalu dalam kebenaran. Saudara-saudara, inilah sekelumit tentang mengapa kita harus membaca Alkitab setiap hari. Kadang-kadang memang baca Alkitab harus sedikit dipaksa. Saya ingat anak-anak kalau kelas 1 SD atau bahkan mungkin masih TK, itu untuk bangun tidur pergi sekolah kadang-kadang harus dipaksa. Mungkin dulu mereka nggak ngerti kenapa dipaksa. Orang tua saya kejam sekali, masih tidur enak-enak dibangunin, dimandiin gitu ya. Tetapi pada waktu dewasa kita noleh ke belakang, kita tahu bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan untuk hidup di masa depan. Berikutnya ya. Nah, saat ini saya mau ajak saudara-saudara untuk membaca teks yang akan kita praktekkan bagaimana ber-WPDA, yaitu dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Di sana juga ada Injil sinoptiknya ya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini punya perspektif sudut pandang yang berbeda-beda tentang kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada di Lukas 9, di Markus 6 dan lain sebagainya. Bapak Ibu cek bisa di Matius 14, di Markus 14 ya. Saudara-saudara, Markus 6 ya maksud saya. Mari kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudara mungkin sambil di rumah bisa membuka Alkitabnya pada poin-poin ini, atau ambil lebih banyak waktu untuk membaca ke-6 kisah dari 5.000 orang ini. Yesus memberi makan 5.000 untuk apa? Bapak Ibu bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih kaya, baik dari Matius, dari Markus, dari Lukas maupun dari Yohanes. Ya, kisahnya sama tapi baik. Lanjut ya. Nah, saudara, dari pembacaan kisah 5 roti dan 2 ekor ikan ini, saya mengajak yang pertama sekali. Yang pertama, mari kita belajar dari sudut pandang para tokoh yang terlibat dalam kisah ini. Ya. Tokoh itu berarti bicara tentang orang-orangnya, subjek, pelaku-pelaku. Yang pertama, kenali dan identifikasi berapa banyak tokoh atau orang yang ada dan terlibat dalam peristiwa tersebut. Dalam hal ini yaitu peristiwa Yesus dimakan 5.000 orang tadi. Lalu tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini dan temukan jawabannya. Ada beberapa pertanyaan yang mesti kita tanyakan. Yang pertama, siapakah dia? Ya. Lalu seperti apa dia? Wujudnya seperti apa? Sifatnya, wataknya, karakternya seperti apa? Lalu mulai bertanya mengenai orang ini, apa yang dilakukan? Dia buat apa dalam kisah ini, dalam peristiwa apa yang dia lakukan? Lalu berikutnya, apa yang dicari oleh orang ini? Dia sedang mencari apa? Kalau dia sedang cari apa, muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana cara dia mencari apa yang dia cari itu? Lalu mungkin ini penambahannya, apa yang dia berikan? Oke, yuk kita lanjut. Nah, saudaraku, berdasarkan pembacaan teks Yohanes ini, maka didapati beberapa tokoh. Yang pertama tentu saja Yesus sebagai tokoh utama dalam kisah memberi makan 5.000 orang. Lalu yang kedua ada orang banyak yang diberi makan oleh Yesus, yang berbondong-bondong mengiring Yesus. Lalu tokoh yang ketiga yaitu murid-murid Yesus. Ada 12 rasul pada saat itu mengiring Yesus mengajar bukit itu. Lalu yang keempat, salah satu murid Yesus yang terlibat dalam percakapan dengan Yesus yang bernama Filipus. Ya. Lalu yang kelima ada salah satu murid Tuhan juga yang bernama Andreas, saudara Simon. Dan berikutnya yang keenam, yang terakhir adalah seorang tokoh figuran, ya figuran nggak tahu figuran. Seorang anak kecil yang membawa bekal 5 roti dan 2 ekor ikan. Jadi dari peristiwa ini kita dapati ada 6 pelaku, ya ada 6 tokoh yang terlibat dalam kisah ini. Tentu saja orang-orang ini yang disebut dalam Injil ini, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menceritakan tentang kisah ini. Lanjut. Oke, yang pertama mari kita belajar melihat Yesus. Saya akan belajar paparkan ini bersama saudara-saudara sekalian menurut pertanyaan-pertanyaan yang tadi di depan saya sudah sampaikan. Yang pertama, Yesus. Siapakah Yesus?
Dalam konteks ini, jawabannya dia adalah Tuhan. Ya, dia adalah Tuhan. Lalu seperti apakah dia? Sosok Tuhan ini seperti apa? Yang pertama, Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang mengadakan mujizat, Tuhan yang peduli akan kebutuhan orang-orang, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang selalu mengucap syukur, bahkan Tuhan yang penuh hikmat. Ya, ini Yesus. Nah, berikutnya apa yang dilakukannya? Dia menolong orang-orang, dia peduli, dia mencukupi, dia mendelegasikan, dia menunjukkan manajemen yang baik, dia menyediakan berkat-berkat khusus. Saya akan coba ya. Saudara, Yesus menolong orang-orang. Di bagian awal dari kisah ini diceritakan bahwa Yesus melayani orang-orang yang sakit. Ya. Dia menolong, menyembuhkan. Kenapa? Sebab orang-orang banyak ini mencari Yesus, pengen ditolong. Gitu ya. Lalu yang kedua, Yesus, dia peduli. Karena menjelang petang Alkitab kasih tahu bahwa Yesus melihat orang ini dan muncul belas kasihan. Wah, mereka pasti lapar, hatinya. Ini dia peduli, dia mencukupi. Karena buktinya dia memberikan mereka makan dan semua makan dengan siapa. Lalu Yesus mendelegasikan. Waktu Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, dia panggil Filipus, kamu mesti kasih makan orang ini. Dan dia kasih tugas. Bisa saja Yesus gak usah suruh muridnya. Yesus hanya berdoa, ya Bapa turunkanlah roh, bisa jadi, tapi dia mendelegasikan. Lalu Yesus menunjukkan manajemen yang baik. Setelah dia mengucap syukur 5 roti 2 ekor ikan, dia suruh duduk berdua-berdua, ya, duduk berkelompok-berkelompok. Saya tidak lupa, bukan berdua, tapi duduk berkelompok-berkelompok. Lalu Yesus menyediakan berkat khusus. Dari mana berkat khusus? Setelah semua makan kenyang, dikumpulkan sisanya 12 keranjang. Artinya apa? Murid-murid Tuhan bawa pulang ke rumah satu keranjang roti dan ikan. Wah, ini luar biasa ya. Berkat khusus disediakan bagi mereka yang mengiring Tuhan. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang dicarinya? Apa yang dicari Yesus? Yesus mencari orang-orang yang setia kepadanya. Buktinya apa? Banyak orang menginginkan pertolongan Yesus, banyak orang merindukan pengajaran Yesus, tapi hanya mereka yang setia mengiring Yesus dari pagi sampai menjelang petang yang mendapat berkat 5 roti 2 ikan. Ya. Oke. Yesus mencari murid yang taat, ya, murid yang taat. Buktinya apa? Ketika Yesus berkata suruh mereka duduk berkelompok-berkelompok, orang banyak taat duduk berkelompok. Ada yang bilang ngapain kelompok-kelompokan ya? Enggak. Yesus mencari orang-orang yang taat. Dan ingat, Yesus mencari orang yang murah hati, seperti anak kecil, mau memberikan bekalnya 5 roti dan 2. Bagaimana Yesus mencarinya? Bagaimana Yesus mencari orang-orang yang setia, yang taat, yang murah hati? Jawabannya, Yesus menguji orang-orang melalui waktu, ya, dari pagi sampai menjelang petang. Dengan tugas, dia menguji Filipus, dia menguji Andreas. Lalu Yesus memberi contoh, memberi teladan. Ya, apa contoh yang Yesus lakukan? 5 roti 2 ekor ikan, dia angkat ke atas dan dia mengucap syukur. Apa yang Yesus berikan? Yesus memberi kesembuhan, memberikan pengajaran. Yesus memberikan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang, yaitu makan. Yesus memberikan skill, keterampilan, dalam hal ini skill manajemen. Ya, biar cuma sedikit 5 roti 2 ikan, tapi orang disuruh duduk berkelompok-berkelompok lalu diatur, dan itu terjadi. Ya. Ini dari sudut pandang satu tokoh, yaitu Yesus. Saudara, kita bisa menemukan begitu banyak rema dari kebenaran. Dari satu tokoh saja, kita akan bicara bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang penuh belas kasihan. Karena dia penuh dengan belas kasihan, Yesus, apa yang dilakukannya? Dia menolong orang-orang. Lalu Yesus mencari orang seperti apa? Orang yang setia. Lalu gimana cara Yesus mencari? Orang yang setia akan diuji dengan waktu, dengan tugas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Lalu ganjaran apa yang akan Yesus berikan bagi orang yang setia dan teruji, yaitu kesembuhan dan lain sebagainya. Saudara, ini salah satu rema yang kita dapat. Hanya dari satu tokoh. Dari Yesus saja kita bisa dapat banyak sekali nilai-nilai kebenaran dalam peristiwa. Kita lanjut pada tokoh yang kedua. Saya ajak kita untuk melihat, memandang dari perspektif orang banyak. Siapakah orang banyak ini? Orang
banyak ini adalah masyarakat atau orang-orang kebanyakan. Seperti apa orang banyak? Mereka adalah orang-orang yang butuh pertolongan dan mereka lapar. Ya, apa yang dilakukan orang banyak ini? Mereka berbondong-bondong mengikut Yesus. Betul ya? Apa yang mereka cari? Orang banyak ini mencari kesembuhan, mencari mukjizat, mencari pengajaran dan hikmat. Orang banyak ini mencari berkat-berkatnya Tuhan. Bagaimana orang banyak ini mencarinya? Mereka setia mengikut Yesus dan setia mendengar pengajaran. Orang-orang ini kan mengikuti Yesus kemana-mana, saudara ya. Mereka setia. Lalu apa yang orang banyak ini berikan? Mereka memberi perhatian pada apa yang Yesus katakan, yang Yesus ajarkan, dan mereka memberikan ketakutan. Saudara, dari sudut pandang orang banyak ini, kita dapat menarik rema atau refleksi kebenaran, yaitu sebagai manusia biasa, kita butuh pertolongan Tuhan. Mari kita mengikut Yesus. Kalau kita cari kesembuhan, mukjizat, pengajaran, atau bahkan cari berkat, cari rezeki, mari kita setia mengikuti Yesus dan mendengar suara. Marilah kita berikan perhatian kita, fokus kepada Yesus, dan mari kita taat. Saudara, ini dari dua tokoh. Ya. Saudara, kalau nanti di breakdown lagi, banyak sekali nilai-nilai yang kita dapatkan hanya dari satu peristiwa 5 roti 2 ekor ikan, baru dari dua tokoh. Dan itu masih bisa, tadi Yesus masih banyak nilainya ya. Nah, ini orang banyak. Lalu yang ketiga, teman-teman juga nanti bisa kerjakan di rumah. Ya, lihat murid-murid, siapa murid-murid? Orang-orang yang punya komitmen untuk mengiring Tuhan seumur hidup mereka. Seperti apa murid-murid? Macam-macam ya. Ada yang percaya, ada yang kurang percaya, ada yang ragu-ragu, ada yang penuh iman, ada yang setia, ada yang nggak setia. Macam-macam. Apa yang dilakukan murid-murid? Murid-murid taat melakukan perintah Tuhan. Apa yang dicari murid-murid? Ya kita tidak tahu. Tapi murid-murid mungkin mencari perhatian Yesus juga. Bagaimana murid-murid mencari? Meninggalkan jalannya Simon Petrus, Matius meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai dan lain sebagainya. Mereka fokus kepada Tuhan. Apa yang murid-murid berikan seluruh hidup mereka? Nanti coba juga Filipus, siapa? Filipus itu murid Yesus. Seperti apa dia? Filipus menjawab Yesus pada waktu Yesus menyuruhnya mencari makanan. Guru, roti seharga 200 dinar saja tidak cukup buat memberi mereka makan. Seperti apa Filipus? Kurang percaya. Ya. Apa yang dilakukan Filipus? Filipus menerima perkataan Tuhan bukan dengan iman, tapi dengan logika. Ya. Dan banyak lagi yang teman-teman bisa dapatkan dan seterusnya. Jadi inilah video singkat tentang bagaimana kita bisa membuat WPDA, mempersiapkan dengan baik. Langkah-langkahnya yang pertama, saudara mesti baca bagian Alkitab itu. Mungkin kalau satu pasal baca, jangan hanya sekali, minimal 2 atau 3 kali saudara baca, baru saudara akan benar-benar mengerti. Lalu saudara mulai tulis di kertas tokoh-tokohnya seperti yang tadi sudah diajarkan. Tulis dan mulai tanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Setelah saudara dapat gambaran besar, saudara akan menemukan bahwa dalam satu peristiwa dari satu sudut pandang tokoh saja, saudara akan mendapatkan begitu banyak nilai-nilai kebenaran. Dan pastilah salah satu di antara banyak nilai itu akan menjadi rema dalam hidup saudara. Saudara boleh tuliskan sebagai WPDA saudara pada hari ini. WPDA biasanya dimulai dari bacaan firman. Bacaannya pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan seterusnya. Lalu ambillah salah satu rema dari pasal itu. Lalu saudara mulai tuliskan apa yang menjadi pesan Tuhan buat saya. Merefleksikan dari peristiwa itu. Dan aplikasinya. Aplikasi adalah komitmen saudara. Setelah mendapat pesan ini, yang saya mau lakukan adalah bla 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 bla. Lalu saudara tambahkan satu ayat hafalan. Ayat hafalan itu ayat sembarang yang isinya mendukung dari pesan yang saudara tuliskan dalam WPDA saudara. Itu saudara, saya dorong saudara untuk tetap semangat ber-WPDA, karena di dalam WPDA kita akan menemukan begitu banyak jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kita. Yesus memberkati, tetap semangat, jangan lupa setiap hari WPDA. Shalom.